Dr. Hajah Mami Rosita MPDI. Sekali lagi Bapak Ibu, sekarang adalah penyampaian materi yang berkaitan dengan diferensiasi yang ada di kurikulum Merdeka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Hajah Mami Rosita MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita satu, karena Nasdaq Minggu Pertama. Oke, teko. Pak Kasno, mau bilang juga. Bentar Bapak Ibu ya. Di mute ya. Suaranya masing-masing di mute. Dengar suaranya Bapak Ibu? Jelas Bu Mami. Sampun bisa Dengar, suara saya? jelas. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang, yang kita hormati Bapak Kasih Pais Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Ibu pengawas, baik jenjang menengah maupun sekolah dasar, ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, dan juga seluruh ketua MGMP, pengurus MGMP KKG dan FKG, dan seluruh Bapak Ibu guru yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pembinaan virtual dalam peningkatan kompetensi guru PAI, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Jombang. Nah, semuanya sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat di dalam berjuang di pendidikan agama Islam. Kita tetap diberikan Allah kesehatan, diberikan rizki yang halal berkah untuk keluarga, dan kita semua tetap diberikan semangat untuk berjuang dalam mensyiarkan agama Islam, mengantar peserta didik kita menuju generasi yang kamil, yang sehat jasmani dan rohaninya, dan bisa menjadi generasi yang berkualitas serta hebat di masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan agenda pembinaan kita hari ini, yaitu kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang diferensiasi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini nanti akan saya berikan materi, saya izin share screen. Selanjutnya silakan nanti bisa Bapak Ibu kita diskusi ya terkait dengan materi ini. Nah, mungkin ada beberapa teman KKG dan juga teman MGMP, baik semua jenjang ya, mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini dari berbagai pihak ya, mungkin juga karena belajar secara mandiri atau pelatihan yang diadakan oleh sekolah. Nah, ini nanti kita samakan persepsi dan mungkin lebih ke pendalaman materi terkait dengan kePAI-an ya. Baik, kita akan mengawali ini dengan teori dulu ya Bapak Ibu. Izin untuk share screen, apakah sudah bisa diakses untuk share screen saya? Sudah, jempol ya, kalau sudah jempol ya. Perlu di slideshow kah? Diperbesar? Apakah perlu diperbesar? Cukup Bu, jelas. Cukup ya. Oke. Jelas Bu, sudah jelas. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan materi ini. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan adanya teori-teori dalam belajar. Ya, ada teorinya John Locke ya, tentang empirisme, juga ada pendapat Ki Hajar Dewantoro, di mana kedua teori ini sangat berbeda. Kalau John Locke dalam teorinya empirisme ini, siswa itu dianggap seperti kertas putih polos tabula rasa, teori tabula rasa ini.
Kemudian guru bisa membentuk pengetahuan melalui berbagai pengalaman yang diberikan. Jadi siswa masih belum punya apa-apa, masih putih, masih polos, guru itu nyoret-nyoret di kertas itu, putih polos itu. Dengan melalui pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh guru ya, dan pengetahuan-pengetahuan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini berbeda lagi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kertas putih, siswa itu seperti kertas putih, tapi sudah ada tulisannya masih samar-samar ya, sudah semacam ada sketsanya. Nah, tulisan samar-samar inilah yang dikatakan dengan bakat dan minat. Jadi, guru tidak bisa merubah makna tulisan dasar itu, tapi hanya bisa menuntun atau mempertegas tulisan-tulisan itu, sehingga bisa menjadi sebuah gambar. Nah, inilah dalam proses pertumbuhannya nanti menuju bakat dan minat. Nah, Bapak Ibu, dari dua teori ini, teori mana yang Bapak Ibu setujui? Teori pertama atau kedua? Ya, silakan ditulis di chat ya, kolom chat. Teori mana? Empirisme, tabula rasanya John Locke, atau teorinya Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa siswa itu seperti kertas putih, tapi sudah ada sketsanya, samar-samar tulisannya. Silakan ditulis di kolom chat ya, pilih satu atau dua. Sekarang ya, monggo. Yang mana ini yang Bapak Ibu setujui? Belum ada yang muncul ya sebagai jawabannya di sini. Chatnya masih satu ya. Belum ada yang muncul chatnya? Sudah ada? Kayaknya belum lihat ini saya. Oh, ini sudah ada. Oke, Ki Hajar Dewantara, ada juga yang setuju dengan satu, ada juga yang setuju dengan dua, ada juga yang setuju dengan dua-duanya. Nah, ini makin banyak ke bawah ini makin banyak yang mendukung Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu, kita tidak perlu mencari kebenaran teori ini, tapi yang jelas teori ini kita jadikan dasar, terutama teori dari Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu sudah punya garis yang samar-samar di dalam kertas putih itu ya, bakat dan minatnya. Dan nanti tugas guru itu adalah menuntun anak sehingga nanti bisa menemukan atau bisa mempertegas tulisan garis-garis itu menuju bakat minat yang positif dan nanti bermanfaat dalam hidupnya. Nah, setiap anak itu unik, Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing mempunyai kekuatan pada bidang tertentu. Bisa jadi anak itu pandai secara teori atau secara matematis, tapi ternyata dia lemah pada bidang yang lain, pada bidang olahraga misalkan. Nah, bisa jadi anak kuat di bidang ini hafalan, tapi ternyata lemah di bidang analisis ya. Nah, anak juga memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan, ini namanya kebutuhan belajar. Juga memiliki otak yang unik seperti sidik jari, yang mana sidik jari itu kita semua manusia sedunia itu, ini hebatnya Allah ya. Jadi sidik jari kita itu beragam, tidak ada satu orang pun yang sama sidik jarinya. Sehingga kita ketika itu dimanfaatkan sebagai penyelidikan, nah itu akan sangat bermanfaat karena sidik jari setiap orang itu berbeda. Jadi otak juga demikian ya. Otak itu unik, khas, masing-masing anak itu berbeda-beda. Masing-masing anak juga memiliki emosi dan perasaan yang berbeda juga, yang nanti akan berpengaruh terhadap belajarnya. Jadi anak bisa ini semangat, bisa lemah semangatnya, bisa ada ini ya suka berkelompok, suka menyendiri dan sebagainya. Nanti ini berpengaruh pada proses belajarnya. Anak juga memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman belajar yang berbeda yang digunakan untuk memulai pelajaran. Jadi untuk kesiapan belajar anak itu berbeda-beda. Anak yang sudah mampu, ada anak yang sudah mampu memahami tentang wudu, sudah bisa secara sempurna. Namun ada anak juga yang belum pernah berwudu secara sempurna. Ya, hanya ikut-ikut aja. Bahkan ada juga yang belum pernah tahu. Anak juga memiliki gaya belajar beda. Anak juga memiliki kesempatan belajar yang berbeda, bisa cepat, bisa lambat. Nah, terkait dengan itu, keunikan anak-anak kita ini Bapak Ibu, jadi ini ada masing-masing individu itu berbeda dengan individu yang lain. Karena mereka dikodratkan untuk berbeda. Jadi misalkan individu satu ya, di gambar ini coba dilihat. Ketertarikan atau interestnya warnanya hitam. Kemudian di individu dua ini ketertarikannya warnanya merah. Jadi anak ini berbeda, dua anak ini. Untuk gaya belajar misalkan si individu satu ini gaya belajarnya warnanya kuning ya.
individu 2 gaya belajarnya warnanya biru. Nah, kemudian kesiapan belajar bekal pengetahuannya. Ini individu 1 biru muda ya, individu 2 hijau. Begitu juga kesiapan pengetahuannya, kesiapan belajar ini ada yang ungu, ada yang hijau. Nah, ini adalah gambaran secara simbolis bahwa masing-masing anak itu memiliki keunikan dan perbedaan. Ini harus kita mohon izin teman-teman untuk di-unmute. Nah, kemudian pendapat Ki Hajar Dewantoro kaitannya dengan teori yang disajikan tadi, bahwa di dalam pendidikan ini ya, peran guru itu ibarat seorang petani. Petani yang sedang menanam tanaman ya. Agar tanaman itu subur, produktif, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh petani. Pertama, mempersiapkan lahan yang subur. Kedua, menyiapkan pengairan yang tepat. Ketiga, menyiapkan memupuk secara tepat dan teratur dan berkelanjutan. Kemudian jaga tanamannya dari hama. Dan ingat bahwa seorang petani itu tidak boleh marah apabila atau menyalahkan tanaman jika hasilnya kurang produktif. Tapi harus lebih reflektif dalam menyusun strategi berikutnya. Kira-kira bagaimana merawat tanaman ini lebih baik lagi. Dan jangan berharap tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang melebihi kodrat. Ya, tidak sesuai dengan kodrat. Nanamnya ini padi tapi minta hasil yang misalkan lebih dari itu ya. Durian, nah itu melebihi kodrat. Atau tanaman yang kecil sekali tapi kemudian minta hasil ya berlimpah. Nah, ini ibaratnya sebuah analogi ya untuk guru seperti itu. Jadi guru itu tugasnya adalah merawat, menanam atau menuntun peserta didik itu sehingga dia bisa mencapai perkembangan yang maksimal sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan kemampuan kodrat siswa masing-masing. Nah, ini tugas guru. Atau saya ibaratkan juga Bapak Ibu, guru itu seperti pengukir ya, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang yang harus memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara mengukirnya. Nah, karena itu guru juga harus mengetahui pengetahuan mendalam, mendapatkan pengetahuan yang mendalam, mengetahui tentang peserta didiknya. Bagaimana cara mendidiknya, beda peserta didik, dan guru mungkin manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, ini bedanya. Bedanya guru dengan pengukir tadi adalah bahwa guru itu adalah mengukir kehidupan siswa ya lahir dan batin. Tapi kalau pengukir pemahat itu kan hanya mengukir kayu, sehingga efeknya ini akan lebih sedikit dibandingkan dengan guru. Nah, karena itu Bapak Ibu, guru harus betul-betul memahami bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana cara menghadapi atau memberikan keputusan yang tepat di dalam menghadapi berbagai keunikan peserta didik tadi. Kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi guru di sini memiliki beberapa peran, yaitu diantaranya yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran, karena Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian komunitas praktisi bagi guru yang lain, kolaborasi antar guru, dan juga kepemimpinan atas murid. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh guru memaksimalkan peranannya. Dan ada nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh guru di dalam memaksimalkan potensi siswa, yaitu harus mengedepankan mandiri, kemudian reflektif di dalam pembelajaran, selalu mengevaluasi pembelajarannya, kolaboratif, bisa bekerja sama dengan siapapun, bahkan bisa berkomunikasi atau mengikuti komunitas-komunitas belajar dengan sama guru lain, juga inovatif, selalu melakukan hal yang baru, berpihak kepada siswa, dan nanti pada akhirnya guru bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Nah, inilah yang nanti menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu pembelajaran yang menghargai keunikan siswa. Jadi dari tadi kita sudah memahamkan tentang bagaimana keunikan siswa, bagaimana masing-masing anak itu berbeda, seperti sidik jari, kemudian otaknya juga berbeda. Nah, karena itu bagaimana pembelajaran itu bisa menghargai keunikan siswa, kemudian mengacu kepada fakta adanya perbedaan antar siswa, baik perbedaan dalam kesiapan, kebutuhan, dan ketertarikan, serta gaya belajar siswa, untuk bisa nanti memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tiap siswa agar mereka bisa belajar
dengan seluas-luasnya dan mendapatkan pengalaman bermakna sesuai dengan kodratnya. Ya. Kemudian menurut Tomlinson, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa ahli yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu, apakah misalkan guru ketika mengajar pembelajaran berdiferensiasi itu harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda karena mengajar 32 siswa. Nah, apakah harus memperbanyak jumlah soal pada murid yang lebih cepat belajar dibandingkan dengan siswa yang lain? Apakah harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang? Tentu tidak, ya. Atau memberi tugas yang berbeda setiap anak? Ya, ini tidak harus, Bapak Ibu. Kemudian ataukah karena diferensiasi tadi, menurut Bapak Ibu, apakah proses pembelajaran semrawut, ya, dan guru kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus? Ya, tentu tidak. Apakah guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu siswa A, B, C yang memiliki keunikan beragam dalam waktu yang bersamaan? Ya, tentu tidak, Bapak Ibu. Tentu tidak seruat itu. Tapi kita harus memahami bagaimana siswa itu berbeda, serta apa yang harus kita berikan pelayanan-pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berdasarkan ini, Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa penekanan bahwa yang dimaksud dengan diferensiasi itu adalah diferensi dalam minat, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Dan nanti selanjutnya ini berimbas kepada pelayanan yang kita berikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, sesuai dengan keunikannya. Pelayanan dalam hal konten di dalam pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian produk pembelajaran, dan juga lingkungan belajar. Inilah elemen pembelajaran diferensiasi yang dimaksud. Nah, kesiapan belajar siswa. Apa sih kesiapan belajar siswa, Bapak Ibu? Ini yaitu pemahaman atau kesiapan siswa dalam belajar, ya, dalam pembelajaran, ya, apa yang sudah dimiliki siswa terkait dengan pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai siswa ketika belajar suatu materi. Dan ini merupakan suatu konsep yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Contohnya, ada siswa yang siap belajar tentang materi yang sulit, misalkan tentang zakat ya mungkin. Namun ada juga siswa yang membutuhkan waktu yang lama ketika mempelajari materi zakat itu. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Ya. Anda memang. Kemudian guru juga, jika guru memiliki pengalaman yang baik tentang cara belajar, maka dia akan bisa mengaitkan pikiran positif siswa tentang materi baru yang akan diajarkan serta potensi guru dalam proses pembelajaran menjadi lebih baiknya. Jika guru punya pemahaman tentang siswa bagaimana kesiapan belajarnya, maka dia akan bisa lebih siap ya untuk mengembangkan potensi siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Mohon izin Bapak Ibu, Bu Hamisa, mohon izin untuk di unmute. Ya. Unmute Bu. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau guru mengetahui kesiapan siswa dalam suatu konsep materi yang mau diajarkan, guru dapat mengenalkan dan melaksanakan konsep itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau misalkan siswa sudah ternyata di kelas Bapak Ibu kok sudah banyak yang bisa melakukan wudhu dengan baik dan sempurna, kita bisa menyesuaikan pembelajaran berikutnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa selanjutnya. Tapi ternyata jika ada yang bervariasi ternyata dalam pemahaman materi wudhu, nah Bapak Ibu bisa memikirkan persiapan apa yang harus dilakukan untuk memberikan pembelajaran yang kreatif ya, atau tugas-tugas yang kreatif untuk menyesuaikan dengan keterampilan siswa itu. Nah, untuk menentukan kesiapan belajar ini Bapak Ibu, guru bisa melakukan assessment. Jadi guru bisa memberikan sebuah assessment diagnostik atau pre-assessment. Mohon maaf kalau ini tulisannya salah ya. Jadi assessment diagnostik itu diberikan sebelum pembelajaran itu dimulai atau sebagai assessment formatif awal. Untuk yang ini secara singkat ya, untuk menentukan apa yang sudah dipahami siswa tentang topik yang mau dibahas dan atau bisa juga mengamati siswa ketika menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Bisa juga guru bertanya kepada siswa tentang apa yang diketahui siswa itu secara lisan. Jadi kita bisa melakukan assessment secara tertulis kepada siswa secara singkat untuk mengetahui kesiapannya. Bisa juga bertanya atau mengamati
kondisi siswa. Berikutnya adalah keragaman siswa yang kedua, yaitu minat belajar. Ini merupakan bagian yang penting juga untuk mengetahui keunikan siswa, yaitu kita bisa mengenal minat belajar siswa. Karena dengan mengenal minat belajar itu, maka guru bisa merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Menariknya gimana? Karena sesuai dengan minatnya. Bermakna bagaimana? Karena itu betul-betul sesuai dengan kondisi siswa sehari-hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan menarik dan juga bermakna. Jadi, pengakuan terhadap minat siswa ini nanti bisa memberikan motivasi siswa di dalam belajar. Nah, guru harus mengetahui minat peserta didiknya dan itu bisa dipelajari ya Bapak Ibu terkait dengan minat peserta didik. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu akan bisa bermakna apabila ide-ide baru siswa itu muncul secara pribadi dan informasi yang diberikan guru itu berhubungan dengan apa yang sudah diketahui siswa atau apa yang disukai oleh siswa. Nah, untuk menentukan minat siswa ini mudah. Bisa dengan pertanyaan diajukan sebelum pembelajaran baru dimulai atau ini ya, sehingga guru dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan aspek pembelajaran, sesuai dengan minatnya tadi dan mengelompokkan sesuai dengan aspek pembelajaran yang menarik untuk minat siswa tersebut. Atau juga di awal tahun pelajaran guru bisa melakukan kuesioner, memberikan kuesioner siswa terkait dengan minat belajar sehingga selanjutnya bisa juga dipakai oleh guru mapel lain ya, selain guru PAI bisa juga dipakai oleh guru mata pelajaran yang lain untuk bisa membimbing siswa atau memilih bahan saat belajar. Nah, cara lain untuk mengetahui minat siswa ini bisa dengan survei, mengajukan pertanyaan dan minta siswa untuk menghubungkan minat mereka dengan suatu topik studi yang kita ajarkan. Nah, ketika guru mempertimbangkan minat siswa ini dan mengaitkannya dengan pembelajaran, nah, disinilah siswa merasa bahwa keragaman mereka itu diakui dan dihargai oleh guru di dalam pembelajaran. Yang nanti ini akan bisa memunculkan potensi-potensi siswa di kelas kita. Nah, mengelompokkan minat Bapak Ibu, ini sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi minat ada moda minat atau kegemaran, ada moda ekspresi ya. Minat siswa untuk moda minat ini bisa terkait dengan seni. Mungkin ada siswa yang berminat di seni, di literatur, ya, di teknologi, di atletik, ilmu sains, kemudian minat di matematika, sejarah, jurnalistik, politik, bisnis, musik, teater, olahraga, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi minat di kuliner, ya. Kemudian minat di apa? Perform. Nah, ini nanti di ekspresi ya. Yang kuliner mungkin bisa masuk ke kegemaran. Mohon izin yang belum unmute, yang belum mute, ini untuk bisa di mute, Bapak Ibu. Let me, ini siapa? Karena mengganggu sekali, mohon izin saya ini dulu ya, mematikan teman-teman ini. Masih ada yang hidup mic-nya? Oke ya, Bapak Ibu sudah ini ya, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi masih terkait dengan minat ya. Ini adalah beberapa minat yang mungkin ada pada peserta didik. Kalau moda ekspresi Bapak Ibu bisa minatnya dalam bentuk lisan ya, ekspresinya dalam bentuk lisan. Pidato, drama, seminar, simposium, ceramah. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk tertulis. Nah, ini bisa senang menulis, mungkin nulis cerpen, nulis puisi, menulis artikel. Bisa juga dalam bentuk rancang bangun ya, suka merancang bangun. Kemudian bidang artistik, bidang abstrak, dan juga bidang layanan masyarakat. Ada anak yang suka melayani gitu ya, mempunyai sosial yang tinggi. Nah, ini bidang layanan masyarakat. Nah, ini terkait dengan minat peserta didik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang keragaman berdasarkan pilihan belajar atau preferensi. Preferensi belajar itu adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang dipelajari. Jadi siswa punya kecenderungan tertentu, Bapak Ibu. Bisa terdiri dari gaya belajarnya, kecerdasan, dan preferensi lingkungan. Nah, preferensi belajar ini berbeda dari konteks ke konteks. Karena itu, hal ini penting agar siswa tidak dilabeli berdasarkan preferensi dan dikelompokkan sesuai periode waktu. Nah, jadi perlu kita per konteks, Bapak Ibu, untuk preferensinya. Tidak mesti dalam satu materi sama dengan materi yang lainnya. Ketika siswa memiliki peluang secara berkelanjutan untuk berpikir dan berbicara
tentang cara-cara terbaik mereka dalam belajar. Ketika mereka dihargai, Bapak Ibu, diperhatikan cara terbaik mereka dalam belajar, maka mereka akan sadar akan kekuatannya dan kebutuhan mereka. Dan di sini guru juga akan lebih peka terhadap perbedaan individual. Nah, ini yang nanti akan mengajarkan kepada kita, guru, untuk lebih peka bagaimana perbedaan masing-masing siswa dan bagaimana menghadapi, memberikan layanan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, preferensi di sini diantaranya ada preferensi gaya belajar, Bapak Ibu ya. Bagaimana siswa memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Dengan apa dia memilih informasi baru, memprosesnya, sehingga akan lebih mudah paham ya, dan masuk pada daya ingatnya atau daya pemahamannya. Nah, preferensi gaya belajar ini bisa terdiri dari visual, auditorial, kinestetis. Nah, guru nanti bisa memilih gaya belajar yang berbeda untuk tugas yang berbeda. Nanti kita bisa mungkin mengelompokkan siswa dengan tugasnya untuk gaya belajarnya. Atau menggunakan kombinasi gaya saat mengajar. Jadi saat mengajar kita bisa menggunakan kombinasi gaya belajar ini untuk menentukan teknik atau media yang kita gunakan. Jadi setelah kita mengetahui cara atau preferensi gaya belajar, maka kita bisa memikirkan bagaimana cara menyajikan informasi yang tepat dan memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Secara umum gaya belajar itu ada 3 ini, Bapak Ibu, visual, auditorial atau auditif, dan kinestetis. Untuk gaya belajar visual itu biasanya anak itu karakteristiknya ya, mengingat apa yang dilihat. Jadi melihat saja anak sudah mengingat daripada yang didengar. Ketika mendengar dia sulit mengingat, tapi ketika dia melihat atau membaca itu mudah untuk mengingat ya. Kalau mendengar harus berulang-ulang, tapi kalau membaca lebih cepat ya. Atau suka mencoret-coret suatu yang kadang itu tanpa arti di kelasnya. Bisa dia juga merupakan pembaca cepat dan tekun. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Termasuk rapi dan teratur karena matanya itu akan lebih suka melihat yang indah-indah ya, yang rapi, yang teratur, nggak suka kalau dia itu melihat yang semrawut. Kemudian mementingkan penampilan karena itu ada hubungannya dengan yang tadi dalam hal pakaian dan sebagainya. Kemudian teliti, detail, menggunakan warna untuk mengorganisasikan informasi. Jadi dia cepat memahami ketika ada informasi, dia itu dari warna ya untuk pengelompokan informasi itu. Pengeja yang baik memahami gambar daripada instruksi ya, atau bagan itu paham. Kalau siswa auditif, dia lebih menyerap informasi dengan mendengar, menggerakkan bibir saat mengucapkan tulisan di buku. Jadi ketika dia membaca ke umi-umi, berarti dia itu auditif ya. Bapak Ibu termasuk ini enggak ketika membaca ada umi-uminya enggak? Atau senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dapat ini juga mengulang-ulang kembali, menirukan nada. Jadi kalau dia itu dengar lagu itu paling cepat untuk bisa hafal lagu. Kemudian bagus dalam bicara. Kalau dia menceritakan sinetron itu bahkan lebih bagus daripada sinetronnya ya. Berbicara dengan irama yang terpola, belajar dengan mendengar, jadi dia lebih cepat, konsentrasi, lebih cepat mengingat jika mendengar atau diskusi, suka berbicara, suka berdiskusi, menjelaskan sesuatu panjang lebar, pandai mengeja dengan keras, tidak suka menulis, tidak pandai menulis, suka musik dan bernyanyi, tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Itu ya untuk anak auditif. Kemudian berikutnya adalah kinestetis, dia itu berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Bicaranya pelan, menanggapi perhatian fisik, kemudian suka menggunakan berbagai peralatan dan media, suka menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, jadi bahasa tubuhnya itu lebih aktif, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Nah, ini ya, termasuk kinestetis ini. Jangan-jangan ini teman-teman banyak yang kinestetis ya kalau bicara dekat dengan orang gitu. Kemudian mempunyai perkembangan awal otot yang besar karena belajar melalui ini ya, karena dia suka bergerak. Kemudian belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Jadi kalau menghafal dia suka riwa-riwi jalan-jalan gitu. Menggunakan jari untuk membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak banyak duduk. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengandung akso. Kemudian menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita, kemungkinan tulisannya jelek, ingin melakukan segala sesuatu dan menyukai permainan dan olahraga. Nah, ini adalah preferensi gaya belajar. Berikutnya adalah preferensi kecerdasan menurut Howard Gardner. Jadi ada berbagai kecerdasan pada peserta didik kita. Setidaknya ada 8 kecerdasan di mana setiap orang itu bisa memiliki bahkan lebih dari 1 kecerdasan. Nah, ini di kelas kita mungkin akan banyak seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang memiliki kecerdasan verbal lingual.
Siswa itu kekuatannya suka membaca, menulis, bicara, mengingat. Nah, ini jadi cara belajar terbaiknya ini dengan membaca, mendengar, melihat kata, menulis, diskusi, dan debat. Ada juga yang logis, matematis. Kekuatannya dia suka mengerjakan soal. Jadi suka hitung, berhitung, pola, teka-teki, pemecahan masalah. Cara belajarnya dengan bermain angka, klasifikasi, dan poin-poin materi. Nah, berikutnya visual spasial. Dia suka menggambar, memetakan, dan memvisualisasi benda atau pikirannya. Cara belajarnya bisa menggunakan gambar, warna, main mapping. Ya, ini bisa kita gunakan untuk anak visual spasial. Atau kinestetis, kekuatannya pada olahraga, menari, sama dengan gaya belajar. Ini kecerdasannya ya Bapak Ibu. Suka bermain peran, gerak fisik. Cara belajarnya dengan bergerak, bermain, kemudian menari, atau menyentuh objek langsung. Ya. Yang musikal ritmik ini kekuatannya bernyanyi, memainkan musik, mengingat nada. Cara belajarnya dengan auditori, mendengarkan musik. Jadi dia itu lebih, kalau mendengar musik baru masuk belajarnya. Atau bersenandung, cepat sekali menghafal musik biasanya, menghafal lagu kalau anak ini. Kecerdasan interpersonal, dia itu sangat kuat dalam memahami orang lain. Dia punya jiwa kepemimpinan, mengorganisasikan dan mengkomunikasikan ide kepada orang lain itu gampang. Mediator yang baik. Cara belajarnya dengan diskusi, pemecahan masalah, kerjasama. Intrapersonal, ini dia itu kuat dalam memahami dirinya, mampu mengendalikan diri, punya kontrol diri yang tinggi. Cara belajarnya bekerja sendiri, termenung, ya dia baru bisa bekerja dengan bekerja sendiri. Naturalis, ini adalah untuk punya kekuatan merawat tanaman, suka lingkungan, suka menjelajah. Ya. Cara belajarnya adalah di alam nih terbaiknya. Nah, di samping preferensi gaya belajar tadi, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, juga ada preferensi lingkungan, di mana siswa itu melibatkan bisa belajar terbaik dengan berbagai situasi. Ada yang suka diam, ada yang suka dengan suara, belajar dengan suara, ada yang suka dengan lingkungan yang terstruktur, terang, ada yang lebih suka dengan gelap atau pencahayaan yang kurang terang tapi tenang ya. Atau preferensi belajar lainnya ini bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, budaya. Nah, ini juga. Nah, ini Bapak Ibu, karena itu penting sekali kita memahami siswa sehingga nanti kita bisa membuat kelas yang cukup fleksibel untuk preferensi-preferensi ini sehingga mereka bisa bekerja secara produktif. Kemudian apa kewajiban guru Bapak Ibu agar bisa menghasilkan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense dalam merancang pembelajaran? Pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan kesiapan. Jadi kesiapan belajarnya, kemudian ketertarikan atau minatnya, serta gaya belajar siswa di tiap kelas. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan guru lain ya. Kecuali untuk kesiapan belajar. Nah, ini lebih banyak ke persiapan siswa tentang materi yang kita ajarkan. Terkait dengan minat dan gaya belajar atau multiple intelligence tadi bisa bareng-bareng dengan guru lain ya, guru mata pelajaran lain. Kemudian adaptasi dan modifikasi input, proses output pembelajaran. Nah, ini nanti bisa kita tuangkan di RPP dan modul ajar dan instrumen penilaiannya juga. Kemudian menciptakan lingkungan yang mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Ya, kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik fisik maupun psikis ya di kelas seperti apa supaya siswa itu betul-betul interest atau berminat dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian tujuan pembelajaran juga harus didefinisikan secara jelas oleh guru dan libatkan siswa ketika kita menyusun atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada asesmen berkelanjutan dalam pembelajaran, ada assessment of learning, ya ini untuk sumatifnya. Kemudian ada assessment for learning di dalam proses pembelajaran, bisa dalam bentuk tugas, portofolio, performance, produk, quiz, presentasi. Ada assessment as learning yang mana guru bisa melibatkan siswa di dalam proses penilaiannya, yaitu berupa penilaian diri, penilaian teman, dan juga portofolio. Nah, karena itu ini yang bisa dilakukan oleh guru Bapak Ibu untuk menghadapi diferensi dalam pembelajaran tadi. Nah, karena itu ada aspek yang harus digali dalam asesmen awal. Jadi kita harus menggali ini pada asesmen awal. Bisa dilakukan di awal tahun ajaran atau ketika kita mau melaksanakan pembelajaran. Jika belum dilakukan di awal tahun pelajaran, berarti ketika kita mau mengajar suatu materi, kita bisa menyiapkan asesmen awalnya. Nah, di antara yang kita gali yaitu kesiapannya,
siswa itu siap belajar, seperti apa kondisi belajar siswa ya, kesiapannya pada materi yang mau kita ajarkan. Ada siswa yang suka, ada siswa yang sudah baru siap tingkat dasar, mendasar, ada juga yang secara transformatif, ada juga yang baru siap di konkret, ada juga yang sudah abstrak, ada yang masih siap di materi yang atau konsep yang sederhana, ada juga yang kompleks, ada juga yang siapnya di struktur, ada juga sampai open ended, ada juga yang tergantung, ada juga mandiri, ada yang lambat, ada yang cepat. Ini terkait kesiapan belajar. Kemudian berikutnya adalah kemanfaatan kontekstual, keterampilan ini tadi minat Bapak Ibu ya, ketertarikannya. Nah ini kita memahami ini, kita menggali informasi ini di asesmen awal sehingga nanti ada kontekstualisasi materi, proses pembelajaran dan tugas atau produk kepada peserta didik sesuai dengan minatnya. Kemudian berikutnya gaya belajar yang bisa kita pelajari atau kita gali dari siswa dengan tes gaya belajar. Nah ini terkait dengan kesiapan materi tadi, ada yang bersifat mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, struktur, open ended atau tergantung, dan mandiri, lambat, cepat ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita bisa memetakan peserta didik berdasarkan asesmen awal tadi. Mana yang frustration level, mana yang independent level, mana yang instructional level, kita kelompokkan. Nah, ini sekedar refleksi dari karakter siswa. Jadi anak yang frustration level itu biasanya belajarnya itu agak lambat. Nah, tergantung dia terstruktur, sederhana, dan dasar. Anak yang independen itu lebih cepat, lebih mandiri, lebih open ended, dan lebih kompleks, lebih transformatif. Ini terkait dengan karakter siswa tadi. Kemudian berikutnya implikasinya adalah kita menentukan diferensiasi ke konten, proses, dan produk. Nah, akan saya tampilkan yang lebih konkret nanti di belakang slide-nya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang harus kita perhatikan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Di antaranya ada asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada assessment of learning, for learning, dan assessment as learning sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pembelajaran kita dan waktu masing-masing materi. Guru juga secara terus-menerus mengumpulkan informasi bagaimana siswa belajar dan menyusunnya di perangkat ajar kita, menjamin proses belajar itu betul-betul mengakui keunikan siswa. Siswa bisa belajar dengan berdasarkan kesamaan minat. Jadi guru juga merangkul semua siswa, memandang semua siswa bermanfaat dan berharga. Jadi masing-masing pun punya keunikan, masing-masing punya potensi, punya bakat dan minat sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dan pengelompokan siswa secara fleksibel, dan guru merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama dengan temannya pada waktu tertentu, dan siswa juga bekerja sama dengan teman sebaya yang memiliki tingkat kesiapan yang sama dan juga berbeda dengan dirinya. Jadi tidak harus melulu mereka harus berkumpul dengan tingkat yang kesiapannya sama, bisa juga dibeda-bedakan tingkat kesiapannya. Mereka juga bisa bekerja sama dengan teman sebaya yang sama minatnya, namun juga kadang-kadang bisa berbeda minatnya. Ini prinsipnya. Jadi jangan hanya melulu disamakan minatnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, adanya kolaborasi dan koordinasi terus-menerus antara guru kelas dan guru mapel dengan guru pendidik khusus. Kalau di situ memang di situ ada anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian guru dan siswa bekerja sama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang baik, penggunaan waktu yang fleksibel, pembelajaran yang strateginya bervariasi dan berpusat kepada siswa, bisa melaksanakan tutor sebaya, dan juga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian siswa dinilai dengan cara yang sesuai dengan pertumbuhannya. Kemudian elemen pembelajaran berdiferensiasi, ini ada 4, ini yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika kita sudah memetakan keragaman peserta didik di kelas kita, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menyiapkan komponen belajar yang berdiferensiasi. Meliputi isi atau materi, berikutnya proses, kemudian produk, dan berikutnya adalah lingkungan belajar. Nah, materi atau isi ini berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Nah, di sini guru bisa modifikasi kurikulum dan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa dan kondisi serta karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Jadi isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa.
Nah, pada umumnya guru tidak mampu mengontrol isi kurikulum yang spesifik ini, Bapak Ibu ya, berdasarkan gaya belajar. Nah, pada dasarnya ini karena itu ini harus kita sesuaikan ya materi berdasarkan profil siswa tadi. Nah, contoh diferensiasi pada komponen isi ini, Bapak Ibu. Misalkan kita bisa menggunakan bahan bacaan yang berbeda ya pada berbagai tingkat keterbacaan. Ya tadi mungkin ada anak kalau di pelajaran anak, mohon izin untuk bisa di mute ya Bapak Ibu. Boleh volume mati. Iya. Nggak apa-apa. Saya mute dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, ini adalah untuk menyusun diferensiasi pada isi atau konten ya. Kita bisa menggunakan bahan bacaan yang berbeda. Mungkin ada anak yang masih lemah membacanya, yang baca Al-Quran tahu membaca tulisan Bapak Ibu ya. Nah itu bisa kita sediakan bahan bacaan yang berbeda. Menyediakan bahan ajar pada kaset, ya ini Bapak Ibu pada kalau kita mungkin sekarang pada lewat HP ya, menyediakan bahan ajar ini melalui kita kirim dalam bentuk file ke peserta didik. Menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, mempresentasikan ide dan penglihatan. Menggunakan taman bacaan ini bisa kita gunakan. Menggunakan kelompok kecil ya untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan pada siswa yang mengalami kesulitan. Sehingga nanti mereka serta bisa memperluas pemikiran dan keterampilan yang sudah menguasai. Jadi membentuk kelompok kecil ini adalah antara siswa yang sudah bisa dengan yang belum bisa nanti bisa saling menjadi tutor sebaya. Nah, kaitannya dengan berikutnya yaitu diferensiasi proses. Apa diferensiasi proses Bapak Ibu? Yaitu bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Nah ini karena banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang ditentukan siswa, maka kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda dapat diakomodir dengan baik. Nah sekarang contoh diferensiasi dalam proses, diantaranya adalah menggunakan kegiatan berjenjang. Ya, semua siswa bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, serta melanjutkan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas. Ya, mungkin awalnya mereka sama, tapi selanjutnya pengembangannya bisa berbeda-beda ya dengan teman sebayanya. Kemudian menyediakan pusat minat untuk siswa itu mengeksplorasi diri. Tadi Bapak Ibu minatnya mengembangkan agenda pribadi, jadi ada daftar tugas yang ditulis oleh guru. Jika memang siswa itu membutuhkan Bapak Ibu, ada tugas yang ditulis guru pada agenda pribadi siswa untuk diselesaikan siswa dalam kurun waktu tertentu. Menawarkan dukungan langsung bagi siswa, memvariasikan waktu yang disediakan, jadi guru bisa memvariasikan siswa satu dengan siswa lain di dalam mengerjakan tugas. Sekarang berikutnya diferensiasi produk ya. Bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari, ini produk. Jadi produk pembelajaran ini memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Nah, gaya belajar siswa dan juga menentukan hasil belajar seperti apa yang ditunjukkan oleh guru. Jadi produk ini bisa ditentukan juga dengan gaya belajarnya, dengan minat siswa juga. Nah, contoh diferensiasi dalam produk ini diantaranya memberi siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan belajarnya. Jadi masing-masing anak bisa berbeda, tidak harus kita membiarkan siswa dengan produk yang sama, memberikan produk yang sama pada siswa dalam pelajaran. Jadi mungkin ada anak yang suka pertunjukan daripada harus menulis surat, lebih suka membuat puisi, membaca puisi, nah bisa berbeda-beda. Menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keberagaman siswa untuk tingkat keterampilannya, membolehkan siswa bekerja sendiri atau berkelompok kecil untuk menuntaskan tugas, mendorong siswa untuk membuat tugas secara mandiri. Nah, ini adalah contoh diferensiasi produk. Berikutnya adalah lingkungan belajar, bagaimana siswa belajar dan bekerja dan merasa merasa dalam membelajar. Ini contoh diferensiasi dalam lingkungan belajar Bapak Ibu. Kita memastikan ada tempat di rumah mereka bekerja dengan tenang tanpa gangguan ya. Bisa juga nanti misalkan kita bisa mempersilahkan siswa untuk bebas memilih di mana mereka akan belajar, menyelesaikan tugasnya, bisa di kelas, di luar kelas, di bawah pohon, ya di perpustakaan ya. Selama itu waktunya memungkinkan. Menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya, menetapkan pedoman yang jelas ya untuk kerja mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa karena kita memberi siswa kelembagaan, untuk itu kita harus punya pedoman yang jelas. Mengembangkan rutinitas yang dapat mendapatkan bantuan ketika buruh sikut,
dengan siswa lain dan tidak dapat segera membantu mereka ya. Jadi ada rutinitas yang harus dilakukan siswa, sampaikan rutinitasnya untuk memungkinkan siswa dapat bantuan ya ketika guru tidak bisa membantu siswa memahami bahwa ada siswa yang perlu bergerak untuk belajar sementara yang lebih suka untuk duduk tenang ya. Ini adalah untuk diferensiasi lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, karena itu diferensiasi pembelajaran ini pendidik dapat mendesain bagaimana pembelajaran di kelas ya. Dengan misalkan diferensiasi konten ini materinya. Nah, ini materi pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan siswa berdasarkan kompleksitasnya tadi. Diferensiasi proses, ya, proses pembelajarannya ini mempengaruhinya terhadap model, metode, dan strategi pembelajaran ya. Jadi siswa itu proses pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan penerimaan dan keterampilannya. Kemudian berikutnya diferensiasi produk, penyesuaian hasil dari kegiatan pembelajaran berdasarkan minat siswa. Diferensiasi lingkungan disesuaikan dengan lingkungan belajar dengan minat dan kecenderungan siswa. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh tapi untuk beberapa mata pelajaran umum ya. Ini dari panduannya. Saya nanti akan menghadirkan contoh yang untuk mata pelajaran PAI tapi di belakang ya nanti. Nah. Oke Bapak Ibu, berarti untuk berikutnya bisa kita pahamkan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kebutuhan siswa, baik itu kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya, maka kita dapat melakukan diferensiasi di 4 hal ini Bapak Ibu ya, yaitu isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, dengan penuntun pertanyaan ini, kalau isi ya atau konten, apakah siswa belajar tentang bagaimana cara mereka memulai pembelajaran, ya topik entry point-nya apa? Nah, ini isi. Apakah siswa belajar tentang bagaimana cara mereka mulai belajarannya. Kemudian yang proses, cara membantu siswa belajar. Bagaimana guru bisa membantu siswa belajar sehingga memperoleh hasil yang lebih baik ya melalui pembelajaran dan asesmen. Ini kaitannya dengan metode strategi tadi ya Bapak Ibu. Kemudian produk, cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran. Nah, ini mendemonstrasikan hasil pembelajaran melalui asesmen dan evaluasi. Kemudian lingkungan belajar adalah kondisi pembelajaran, bisa tenang, bising, sendiri, dan lainnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu ketika kita sudah menentukan keunikan keragaman peserta didik, kita bisa membuat profil kelas seperti ini. Jadi misalkan preferensi belajarnya, ini si Nurhaliza gaya belajarnya apa, kecerdasan majemuknya apa, lingkungan belajar kesukaannya apa. Nah, ini bisa kita tentukan atau bisa kita petakan seperti ini. Atau bisa juga untuk membuat format kelas, profil kelas seperti ini. Siswa A ya, profil belajarnya apa, kekuatan kebutuhannya, strategi, penyelesaian dalam belajar, kesediaan dukungan sumber, dan lainnya. Ini contoh ya Bapak Ibu untuk kita memetakan kesiapan belajar siswa. Atau bisa juga profil kita membuat masing-masing profil bagi siswa. Tapi ini biasanya untuk pada anak yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembelajaran PAI, kita juga bisa memberikan diferensiasi berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan tadi, Bapak Ibu. Misalkan ketika kita tidak mengajar materi disiplin atau tahdib. Nah, ini untuk kontennya, diferensiasi kontennya, kita bisa memberikan contoh perilaku disiplin, misalkan sesuai dengan minat siswa. Ada yang minat olahraga, nah itu bisa kita beri contoh kaitannya dengan olahraga. Ada yang juga minat seni, kita bisa memberikan contoh terkait dengan artis-artis ya. Biasanya anak kita itu suka artis Korea atau tokoh seni ya, kita bisa memberikan contoh itu. Kalau diferensiasi proses misalkan untuk audiovisual kita bisa menggunakan video, visual bisa menggunakan teks atau gambar. Kemudian berikutnya untuk diferensiasi produk juga diberikan sesuai dengan diferensiasi siswa. Misalkan yang suka seni, kita bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menunjukkan hasil belajar atau demonstrasi belajarnya dengan beragam cara sesuai dengan minatnya. Yang suka seni mungkin bisa membuat produk lagu tentang disiplin, yang suka olahraga bisa membuat poster tentang disiplin, yang suka menulis, membuat cerita atau puisi tentang disiplin, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini saya kira ini tidak merepotkan guru ya, tapi kita memberikan siswa menghargai keberagaman pada siswa sesuai dengan minatnya. Nah, ini ada, misalkan ada contoh ya Bapak Ibu ketika kita mengajar diferensiasi materi PAI untuk materi Toharo. Dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning,
di mana di problem based learning ini sintaknya ini adalah mengorientasi siswa dalam masalah, mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan individual atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini contoh sintak PBL-nya. Nah, ini adalah untuk kegiatan siswa dan guru yang bisa dilakukan di kelas untuk PBL. Nah, saya akan memberi contoh yang langsung ya Bapak Ibu ke ini ya langkah-langkah pembelajaran. Jadi misalkan kita mau mengajar tadi ya materi disiplin wudhu tadi ya, wudhu atau toharo. Di sini wudhu ya contohnya. Di sini kita bisa memberikan di awal, kita bisa memberikan ini, mohon maaf saya sampaikan langkah-langkah belajarnya dulu. Langkah-langkah belajar misalkan, jadi di awal pembelajaran guru memberikan kesempatan siswa untuk berliterasi dengan berbagai jenis bahan ajar. Sesuaikan dengan gaya belajarnya. Kita bisa menyediakan teks, yang ini sangat mudah kalau untuk SMA atau SMP yang anak-anak membawa HP ya. Jika tidak pun kita bisa menyajikannya dalam bentuk printout ya. Kemudian untuk anak-anak dengan gaya belajar yang visual bisa teks, gambar, yang auditorial dan kinestetik bisa dalam bentuk video. Nah ini bisa kita berikan kepada siswa pada malam harinya, sehingga siswa bisa menonton dulu di rumah sebelum belajar di sekolah. Kemudian berikutnya adalah guru mengajak diskusi tentang permasalahan yang sering terjadi seputar materi wudhu, karena tadi bahas wudhu berarti bahan ajar, ini juga tentang wudhu ya. Diskusi tentang materi wudhu, lalu bersama siswa menginventarisir permasalahan yang sering muncul terkait dengan wudhu di sekitarnya. Lalu siswa membentuk kelompok secara heterogen dan kooperatif. Siswa merancang penyelesaian masalah dengan berbagai peran, membagi tugas kelompok dan memperjelas tugas individu. Jadi mereka berbagi tugas dalam kelompok. Apa yang dirancang dalam tugasnya itu, kemudian apa tugas pembagian kelompok, tugas masing-masing peserta di dalam kelompok, sehingga lebih jelas. Nah, ini namanya pengorganisasian belajar siswa. Kemudian siswa bersama kelompok menyusun rancangan penyelesaian masalah dengan berbagai bentuk, seperti kecenderungan minat dan gaya belajar per kelompok. Lalu guru membimbing penyelesaian masalah berkelompok, satu demi satu ya, dibimbing guru. Lalu siswa bersama kelompok presentasi dan mengevaluasi proyek bersama. Nah, ini adalah contoh bahan ajar yang bisa kita berikan ke siswa ya, untuk materi wudhu misalkan, yang audiovisual bisa menggunakan video, kita berikan kalau anak nggak bawa HP bisa diberikan saat di rumah. Yang visual dalam bentuk teks, ini juga gambar, bisa diberikan saat di rumah, lalu siswa bisa mencatat hasil dari mengamati teks tadi, literasi membaca tadi di bukunya. Kemudian kita berikan, ini tadi sudah hasil inventarisasi masalah misalkan, jadi siswa sudah diajak untuk menginventarisir masalah, ternyata ini yang ada di sekitarnya, di mana misalkan contoh permasalahan saat jamaah di masjid, dia melihat bahwa banyak sekali temannya yang belum melakukan wudhu sebagaimana yang dipelajari di sekolah diajarkan gurunya. Saat membasuh muka misalkan hanya depannya saja tanpa menyeluruh. Begitu pula tangan tidak sampai sikut. Rambut kepala juga hanya membasuh dahi. Padahal wudhu adalah syarat sah sholat. Nah, apa yang harus dilakukan gitu agar temannya memahami cara wudhu dengan benar? Nah, disinilah guru membiarkan siswa untuk berkarya. Diferensiasi produk Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi diferensiasi isi atau konten ya. Kemudian ini adalah diferensiasi produk, sehingga di sini akan muncul produk yang bermacam-macam. Nah, ini proyek berdasarkan minat. Yang suka musik misalkan bisa memahamkan wudhu ke siswa lain dengan bentuk lagu. Yang suka seni bisa lagu, puisi, pantun atau lainnya. Yang suka teater bisa dalam bentuk role playing ya, untuk bermain peran tentang wudhu. Kemudian tertulis bisa dalam bentuk laporan tulis, yang lisan bisa dalam bentuk ceramah atau presentasi. Tentu dengan kita memberikan beberapa garis besar yang tepat ya, beberapa panduan yang tepat, termasuk materi durasi waktunya berapa menit harus selesai dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh diferensiasi. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu apa yang sudah kita pelajari tadi tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini ada ini Bapak Ibu ya, terkait dengan yang harus dilakukan guru di dalam merancang pembelajaran diferensiasi, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, keunikannya, kemudian melalui beragam strategi pembelajaran. Nah,
Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dengan baik di kelas. Ini ada yang mau saya sampaikan terkait dengan kurikulum merdeka, bahwa di antara keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini adalah, maafkan di madrasah. Di sekolah ini adalah kesungguhan guru memberikan layanan pembelajaran diferensiasi pada peserta didik, yaitu memberikan hak belajar peserta didik sesuai dengan level kemampuannya. Ya. You are how you teach, Bapak Ibu. You are how you teach. Jadi Anda adalah bagaimana, gambaran Anda adalah bagaimana gambaran ketika Bapak Ibu mengajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada waktu untuk diskusi, bisa dibuka diskusi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Pak Manap untuk mengelola acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam mengajar. Semoga itu menjadi amal jariah kita yang nanti bisa menjadi pahala kita, ya. Baik ketika kita di dunia maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Tetap pertahankan keikhlasan Bapak Ibu dalam mengajar dan profesionalisme. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nanti selanjutnya ada materi berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Manaf sebagai pembawa acara. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Untung biarkan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Mami Rosita MP Doktor, ya, Doktor Ibu Hajah Mami Rosita MPDI. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan beliau bisa ada gambaran untuk kita semua yang berkaitan dengan diferensiasi, ya, dalam pembelajaran. Dengan demikian tentunya Bapak atau Ibu sudah, ya, tentunya sekarang sudah memahami bagaimana guru mengajar yang berkaitan dengan diferensiasi tersebut. Nah, Bapak Ibu bila ada pertanyaan, ya, Bapak Ibu nanti bisa melalui chat saja. Insya Allah akan dijawab oleh Bu Mami nanti, ya. Ya. Ya, melalui chat Zoom maksud saya Bapak Ibu, ya. Nah, nanti langsung dijawab oleh Bu Mami. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, terima kasih kepada, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hajah Mami Rosita MPDI yang telah memaparkan materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bahan untuk mengajar bagi kita semua di kelas masing-masing. Acara selanjutnya yaitu tentang materi moderasi beragama Bapak Ibu. Sekali lagi, acara selanjutnya yaitu tentang moderasi beragama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kun Yuliati, MPD, ya, yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama. Sekali lagi, moderasi beragama akan disampaikan oleh Ibu Kun Yuliati, MPD, yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Saya itu agak bermasalah. Sakit. Kakinya agak lorot. Takutnya lorot. Tuntun. Saya enggak HP-nya keren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, untuk menyegarkan suasana, yuk kita berpantun dulu. Naik dokar pakai peci, kita rek rusa, rodanya pecah. Apa kabar, hai GPAI? Semoga semua penuh berkah. Baik. Amin. Loyo kabeh. Waktunya makan Ngantuk, siang Pak. nih. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang, yang terhormat Bapak Kasipais Kabupaten Jombang, yang terhormat Ibu Pok Jawas, teman-teman Pok Jawas PAI, baik tingkat dasar maupun menengah, rahimakumullah, dan yang sangat saya banggakan, saya muliakan, dan saya cintai seluruh GPAI Kabupaten Jombang, baik tingkat dasar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, maupun SLB. Karena waktunya sudah siang, hampir sore, waktunya terbatas. Alangkah baiknya kita langsung saja pendahuluan mengikuti dari wajah Dr. Mami. Kita langsung share screen. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, semoga dalam mencari ilmu walaupun ngantuk tapi tetap bermanfaat. Silakan yang mau sambil minum, sambil makan boleh. Yang penting tetap semangat untuk menjadi guru GPAI yang ikhlas beramal yang telah disampaikan oleh Bu Haja Dr. Mami tadi. Kita harus semangat terus ikhlas. Karena itu akan menjadi jariah kita semua. Bapak Ibu Guru, kita sebagai bagian dari Kementerian Agama sudah mengetahui ya 7 program unggulan dari Pusmen, antara lain 1 penguatan moderasi beragama, kemudian ada transformasi digital, ada tahun toleransi beragama, ada revitalisasi KUA, ada Religiosity Index, kemudian kemandirian pesantren, yang terakhir Cyber Islamic University. Bu, suaranya bengong, Bu. Iya, monggo. Untuk menyukseskan itu semua dibutuhkan oleh SDM yang mumpuni guna memberikan pelayanan yang terbaik. Mohon izin dan mohon maaf kepada semua yang hadir walaupun lewat Zoom. Mungkin panjenengan semua sudah pernah dan melakukan mengikuti iklan, tetapi nggak ada salahnya pada siang hari ini kita tetap belajar berdiskusi bersama-sama membahas tentang moderasi beragama. Yang pertama, konsep moderasi beragama. Suaranya bengong, Bu. Iya, suaranya gimana ini? Suaranya bengong, Pak Mami. Iya. Suaranya Ada yang jelas kan gimana? Halo, masih bengong? Boten, sampun. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita belajar berdiskusi bersama ya. Yang pertama tentang konsep moderasi beragama. Sampun. Ada tuduhan yang tidak berdasar bahwa moderasi beragama adalah sebuah proyek untuk mendangkalkan agama. Sebagai contoh, di kalangan kelompok tertentu, Islam moderat dituduh sebagai proyek
untuk melemahkan Islam yang lahir dari mental ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia. Di kalangan ini juga berkembang narasi yang mempertentangkan antara Islam moderat dengan Islam kafah yang mengusung khilafah. Narasi-narasi ini perlu direspon dengan tepat melalui cara menggali akar-akar teologi moderasi dalam ajaran agama. Sesi ini bertujuan untuk menggali akar teologis moderasi agama dalam ajaran agama yang dianut. Dengan cara ini, moderasi mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama, sekaligus merespon berbagai tuduhan dan kesalahpahaman tentang moderasi beragama. Ini dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Perpres Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Kemudian lagi Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan yang terakhir PMA Nomor 18 tahun 2020 tentang Ristra Kementerian Agama 2020 sampai 2024 yang menyatakan bahwa Kementerian Agama yang profesional dan andai dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sekarang mari kita belajar bersama apa sih rumusan moderasi beragama itu? Apa arti moderasi beragama? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contoh adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani agamanya. Orang yang mempraktekkan disebut moderat. Moderasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ada dua arti. Yang pertama pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Dari bahasa Latin ke, sedang, an, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kemudian dari bahasa Inggris core, inti, esensi, dan standar etika. Dari berasal bahasa Arab wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun atau berimbang. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan suatu kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian ada berapa indikator moderasi beragama? Ada 4 ya. Yang pertama komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 45,
Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Toleransi dalam perspektif Islam ini tercantum dalam Al-Quran. Banyak surat yang menyebutkan, kita sebut saja misalnya surat Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Budaya atau tradisi sebagaimana agama diwariskan dari generasi ke generasi karena dipandang memiliki nilai-nilai yang positif. Jadi agama dan budaya secara bersamaan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, budaya dan agama perlu saling menguatkan. Jangan sampai budaya dibenturkan dengan agama. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Contoh beragama yang berlebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Kemudian apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua. Pertama, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya, seraya mengesampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Kata kunci moderasi beragama, bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi, ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat
sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Ini contoh nilai-nilai, banyak sekali ya nilai-nilainya, cuma ini saya ambil, ada empati, ada keadilan, ada kesetaraan, ada toleransi, ada kebebasan. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, masih ngantuk? Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Jelas tidak. Jadi moderasi beragama dengan moderasi agama tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini, kita semua mau menjadi orang benar, tapi mohon maaf jangan merasa benar dan jangan merasa paling benar. Kalau merasa paling benar itu adalah makhluk yang tidak benar karena akan menyalahkan orang lain, akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat, dan penghujungnya akan merasa mendapat mandat dari Tuhan bahwa dia memaksa orang lain harus seperti apa yang ia yakini kebenarannya. Oleh karena itu, itulah awal dari terciptanya radikalisme. Dari kami, hanya itu, mungkin selanjutnya nanti implementasi moderasi beragama dalam Mapel PAI akan diaturkan dengan gamblang oleh pengawas PAI yang sudah tidak asing lagi, yang luar biasa hebat, Ibu Masrokatin MPDI. Dari kami sebelum saya akhiri, akan berpantun juga hari Senin jalan di Kota Tua, naik kuda membawa nangka. Terima kasih GPAI semua sudah berkenan dengan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kami berikan kepada maaf. Demikian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama sudah disampaikan oleh Ibu Gun Yuliati MPD. Selanjutnya untuk berkesinambungan Bapak Ibu yang berkaitan dengan moderasi beragama juga, tetapi di sini tentang implementasinya, ya implementasi moderasi beragama. Kira-kira tidak usah terlalu lama, Bapak Ibu, ya mungkin 15 menit saja, karena juga waktu akan disampaikan oleh Ibu Masrokatin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, langsung di sini saja. Terus di ramangan beras. Terus di ramangan beras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bapak Manaf selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, Bapak Ibu GPAI yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya seluruh GPAI di Kabupaten Jombang dan rahmatan kesehatan dan kesempatan bisa belajar bersama, kita bisa sinau bareng dalam virtual Zoom. Semoga apa yang kita jalani pada sore hari ini salah satu dari amal ibadah kita dan mudah-mudahan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan meneruskan sedikit apa yang sudah disampaikan Bu Hajah Gunjuriati terkait dengan moderasi agama. Mengapa kita harus bermoderasi? Apakah itu penting? Apakah moderasi itu diperlukan di lingkungan sekolah dan bagaimana implementasinya? Nah, untuk mengetahui jawaban dan pentingnya beragama adanya, kita memahami dulu arti dan dari moderasi. Kita ulang dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gunjuriati, yang namanya mengartikan atau mendefinisikan suatu istilah itu ada beberapa sumber. Dan sini kami mengambil dari yang didefinisikan oleh Dr. Joni Topinku, yaitu rektor IKN Gereja dalam artikelnya opini moderasi beragama, di mana moderasi beragama adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kata moderasi itu memiliki korelasi dengan beberapa istilah, ya. Dalam bahasa Inggris sendiri kata moderasi itu berasal dari kata moderation yang berarti sikap tidak berlebihan, sikap sedang. Jadi ketika kita moderasi digabung dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Tadi sudah dijelaskan ya di sini, titik kuncinya adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama, karena sangat jauh arti dan prakteknya apa itu moderasi beragama dan moderasi agama. Kalau moderasi agama itu tidak boleh, ya, karena agama itu suatu keyakinan dan suatu amalan yang tidak boleh dimoderasi. Tapi di sini beragama artinya berarti sikap atau manusianya yang harus bermoderan. Maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Sikap moderat atau moderasi beragama itu adalah sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan termasuk ujaran kebencian dan hoak, ya, terutama atas nama agama, itu merupakan sikap yang sangat kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, dan termasuk sikap yang merusak kehidupan. Moderasi beragama itu penting. Mengapa? Karena dengan keragaman dalam hal beragama itu tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar dari moderasi adalah mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Alasan mengapa kita perlu bermoderasi beragama? Yang pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak serta-merta hanya mengagungkan nama Tuhan, tapi mengesampingkan nilai kemanusiaan. Radikalis, ya. Jadi kita tidak boleh mempunyai sikap yang merasa benar, merasa benar sendiri. Kedua, agar peradaban manusia ini tidak musnah akibat konflik berlatar belakang agama. Dan yang ketiga khususnya dalam konteks di Indonesia, moderasi beragama ini diperlukan sangat
sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Karena apa? Di Indonesia kita itu berbineka tunggal ika, berbagai macam suku, bahasa, bangsa, dan mungkin juga budaya. Dan sangat heterogen Indonesia ini suku-suku. Kemudian apakah moderasi beragama itu diperlukan juga di lingkungan sekolah? Ya, pasti iya ya. Karena apa? Di era modern sekarang ini penyebaran paham radikal di kalangan pelajar terus digencarkan oleh kelompok radikal, terutama melalui media sosial. Para pelajar juga dapat dijadikan generasi yang menjanjikan untuk terus beroperasi gerakan kelompok radikal terorisme. Hal ini terjadi seringkali dimulai dengan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran. Karena itu penanaman dan pengembangan moderasi beragama sangat penting sebagai cara pandang generasi milenial dalam memahami dan mendalami agama. Sehingga mengajar agama tidak hanya membentuk kesolehan individu. Kita sebagai GPAI, kita tetap harus menjadikan kepahaman agama itu sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Kemudian implementasi atau hal yang dapat dilakukan dalam bermoderasi beragama di lingkungan sekolah adalah sekolah perlu menerapkan beberapa aksi yang antara lain mengembangkan budaya lokal sekolah. Misalnya menanamkan kejujuran, saling menghargai, sopan santun, dan sikap-sikap yang baik lainnya, yang merupakan perpaduan nilai-nilai, asumsi, pemahaman, keyakinan, dan harapan yang diyakini oleh stakeholder sekolah, serta dijadikan pedoman perilaku dalam pemecahan masalah, baik secara internal maupun eksternal yang mereka hadapi. Sedangkan pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah berarti mengembangkan ajaran agama Pasatya, di tengah-tengah. Sekolah sebagai pijakan nilai, sikap, semangat, dan perilaku bagi para guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Kedua, untuk membangun rasa saling pengertian. Ini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda. Maka sekolah harus berperan aktif mengadakan mungkin mengadakan dialog keagamaan antar umat beragama. Yang tentunya ini tetap harus berada dalam bimbingan dalam sekolah tersebut. Dialog beragama semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar peserta didik dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda. Yang ketiga, hal lain yang penting dalam menerapkan moderasi beragama yaitu kurikulum dan buku pelajaran yang dipakai. Itu harus saling membagi antara pemahaman agama. Diterapkan di sekolah sebaiknya kurikulum yang nilai-nilai pluralisme, artinya berbineka tunggal ika, toleransi beragama. Buku agama yang dipakai di sekolah juga sebaiknya buku yang dapat membangun wacana serta pemikiran didik tentang pemahaman keragaman yang inklusif dan moderat. Toleransi yang ada di sini itu tidak hanya terkait dengan pola hubungan antar agama, tapi juga antar agama. Anti radikalisme dan kekerasan itu adalah tolak ukur untuk mengacu pada sikap dan ekspresi keagamaan yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengembangkan keadilan, menghormati dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya kekerasan. Pemahaman agama yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktek dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga pada konteks situasi yang positif. Jadi bisa dijelaskan oleh Bu Yuriati bahwa
kita menanamkan kepada peserta didik kita mempunyai sikap bahwa pendapat kita, apa yang kita lakukan itu yang paling benar. Kemudian untuk sikap moderasi beragama ini sudah disetujui ya dalam forum konsultasi tingkat tinggi KTT Islam Wasatiyah Islam Moderat yang dihadiri oleh 100 ulama dari berbagai negara di Bogor pada bulan Mei 2018 ditegaskan bahwa moderasi agama sudah dipraktekkan sejak masa Nabi dan sahabat. Moderasi beragama itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Para ulama dalam KTT ini juga sudah mendeklarasikan 7 butir nilai moderasi beragama, yaitu tawasud, posisi di tengah-tengah dan lurus, kemudian i'tidal, berperilaku proporsional, adil dan bertanggung jawab, tasamuh, menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan, syuro, yaitu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, kemudian islah, keterlibatan dalam tindakan konstruktif untuk kebaikan bersama. Kemudian juga merintis inisiatif mulai untuk kesejahteraan umat manusia, dan yang terakhir adalah muwatonah, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Ketujuh sifat inilah yang perlu kita tanamkan, kita biasakan kepada peserta didik kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu yang kami sampaikan untuk bagaimana kita mengaplikasikan moderasi beragama di sekolah. Semoga kita semua dipelopori oleh para GPAI, kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang moderat, manusia yang moderat, sehingga bisa dicontoh oleh anak didik kita, dan nantinya tidak akan ada yang namanya kekerasan antar siswa, kemudian juga kekerasan yang dilakukan oleh siswa kepada guru dan yang lain. Itulah sedikit ya, refleksi dari kami bagi Bapak Ibu GPAI yang sudah paham dengan moderasi, kemudian juga sebagai mungkin tambahan ilmu bagi yang belum pernah tahu. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apa ada? Demikian Bapak Ibu, pemaparan tentang moderasi beragama yang telah disampaikan oleh yang pertama tadi Ibu Indriati MPD tentang konsep moderasi beragama, dan diteruskan oleh Ibu Mas Rohatin MPD tentang implementasi moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa membuat gambaran bagi kita semua yang berkaitan dengan moderasi beragama, dan memahamkan kepada kita semua yang berkaitan dengan moderasi beragama tersebut. Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah pukul 3 sore, ya, pukul 15. Jadi segera kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada informasi Bapak Ibu ini sangat penting sekali yang berkaitan dengan tugas kita semuanya, yaitu tentang penyakit masyarakat yang sudah merambah ke anak-anak kita semua, baik di SD maupun SMP, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai guru agama di sini harus betul-betul memperhatikan apa yang perlu saya sampaikan ini. Maaf, masih ada? Dengar? Habis. Ya, sebentar, Bapak Ibu, sebentar dulu. Bapak Ibu masih dengar ya Bapak Ibu ya? Iya. Masih. Ya, ya oke. Saya teruskan. Yang berkaitan dengan ini perlu diperhatikan sebagai guru agama atau guru PAI, baik SD ya maupun SMP, SMA dan SMK. Ini sudah merambah kepada anak-anak kita Bapak Ibu.
yaitu yang berkaitan dengan LGBT. Bapak Ibu, LGBT ini tidak bisa diremehkan Bapak Ibu, yaitu yang tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi LGBT ini sangat-sangat memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu harus mewaspadai tentang LGBT. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu membiarkan ini, maka akan menjadikan generasi-generasi muda kita akan menjadi hancur. Bagaimana Bapak Ibu caranya untuk menghindarkan anak-anak yang berkaitan dengan LGBT ini? Karena LGBT ini Bapak Ibu sudah merambah ke anak-anak kita. Anak-anak SMP sudah artinya sudah melakukan LGBT ini sudah ada di kota kita, termasuk juga dilanjutkan di SMK ya maupun SMA. Ini tidak saya sebutkan sekolah-sekolah mana, tapi yang jelas ini ditanya tentang masalah ini ternyata dilakukan dari SMP. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk mengantisipasi hal ini terjadi, mari Bapak Ibu sebagai guru agama ya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah di sekolah masing-masing dan kerjasama dengan guru BK ya, guru BK maupun guru-guru yang lainnya. Apabila ditemukan anak-anak yang sifat-sifatnya menyimpang, yang arahnya ke sana, harus segera diatasi. Ya, dikasih pembinaan-pembinaan. Contohnya kalau di SMP, anak-anak laki-laki kok membawa celah, ada membawa bedak dan seterusnya, ini harus segera diatasi, dibawa ke BK dan segera diberi pembinaan-pembinaan terhadap guru agamanya. Kalau tidak, maka ini akan merambah kepada teman-teman yang lain, karena ini sangat membahayakan. Nah, ini ternyata dari SMP lalu merambah kepada SMA dan SMK, Bapak Ibu. Jadi itu seperti itu. Nah, nanti pada saat PPDB Bapak Ibu, pada saat PPDB masuk ke SMP maupun SMA dan SMK, nah mari di situ dilihat. Kan kelihatan antara anak-anak yang sifatnya lesbian dan lain sebagainya kan kelihatan. Ya. Nah, kalau kelihatan di situ, nah, mohon ini diantisipasi dari awal sehingga nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga gerakan-gerakan dari LGBT ini bisa kita bukan kita stop secara 100%, memang agak sulit Bapak Ibu, artinya kita kurangi lah. Mudah-mudahan dengan adanya perlakuan-perlakuan seperti itu, kegiatan-kegiatan LGBT di Jombang akan berkurang. Bahkan ini adalah tugas kita semua, karena ini adalah arahnya adalah kepada dunia yang bebas tersebut. Demikian Bapak Ibu ya, karena ini sudah jam 15 kurang 4 menit, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari kami. Tetapi barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembinaan, peningkatan kompetensi guru PAI di semua jenjang ini. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan, barangkali yang berkaitan dengan diferensiasi tadi kepada Bu Mami, atau yang berkaitan dengan moderasi beragama kepada Ibu Kun atau Ibu Masrohatin? Cukup. Oh cukup, ya. Karena sudah mau siap-siap pulang Bapak Ibu semuanya. Iya, betul Pak. Kita lestarikan melalui WA saja nanti. Ya. Ya. Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa absensi untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini dibawa ke pengawasnya masing-masing nanti ya. Tolong di screenshot, jangan sampai lupa untuk ditunjukkan kepada pengawasnya masing-masing sebagai ya. Oh ya, Google Form-nya masing-masing, ke Google Form pengawas masing-masing ya, untuk di screenshot. Nah, sekarang bisa foto bareng Bapak Ibu ya. Foto bareng Bapak Ibu, sebentar sebelum kita tutup, foto bareng bersama-sama. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, jangan lupa untuk screenshot ya, kehadiran absensi Bapak Ibu. Nah, sekarang foto bareng. Ya. Ya.
Silakan Bapak Ibu untuk bergaya masing-masing di screenshot. Foto bareng. Ya, sebentar. Saya ulangi ya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, sebentar. Sebentar, ulangi Bapak Ibu ya. Halaman pertama tadi sudah. Ya, bentar. Kita mohon maaf Bapak Ibu, kita foto bareng bersama untuk laporan kita. Ya. Sudah? Sudah, yang mana seatnya ini? Sebentar. Masih di operator ini Bapak Ibu sebentar. Pak Nanang tuh pegang ya. Ya, oke. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu sebentar ya, kita hitung dulu. Sekarang halaman kedua, halaman 2. 1, 2, Siap terus soalnya. 3. Ya, halaman 2. Ya. Ya. Kedua kalan ya, kayak metu. Saya foto metu. Dengar soalnya, Pak. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Ya. Wes lagi. Belum. Jempolnya cantengan. Masih disimpan. Bapak Ibu sebentar, sabar. Yang keempat sekarang, yang keempat. Mulai ya. Jempol 4. Bentar. 1. Dibuka dulu yang 4. Ayo Pak Nanang, jempolnya Pak Nanang. 1, 2, 3. 4. Link YouTube-nya, Bu Mami, link YouTube-nya nggih. Nggih. Saya tayangkan di YouTube. Nanti ditayangkan ke YouTube ya, ada linknya, insya Allah di-share nanti. Yang kelima